Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sekarang sudah duduk di kelas 8 ya. Oke, untuk kelas 8 ini kita akan belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk materi, anak-anakku semuanya, marilah kita bersama-sama melihat video yang berikut ini. Pelaksanaan new normal di tengah masih tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia mendapat sorotan dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Menurut Abdul Muti, PP Muhammadiyah lebih setuju dengan penggunaan istilah realitas baru atau new reality daripada menggunakan istilah era kenormalan baru dalam situasi COVID-19. Itu tadi video namanya adalah berita. Jadi anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar bersama mengenai teks berita. Pengertian mengenai teks berita adalah semua cerita atau keterangan tentang peristiwa terbaru dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Itu adalah pengertian berita. Oke, kalau sudah mengetahui pengertian berita, berikutnya adalah mengenai syarat berita. Lalu informasi yang bagaimana yang bisa disebut sebagai berita? Ada 4 syarat. Yang pertama adalah berasal dari sumber yang jelas. Yang kedua, memiliki unsur adisimbang. Yang ketiga adalah terbaru. Jadi informasi itu informasi yang terbaru. Yang keempat dan terakhir adalah peristiwa itu menarik atau informasinya menarik. Berikutnya adalah terkait bentuk berita. Ada bermacam-macam bentuk berita. Yang pertama, berita berupa teks. Yang kedua, berita itu berbentuk gambar. Ya. Dan yang ketiga, berita itu berupa suara. Kemudian yang keempat, beritanya berbentuk video. Masih terkait tentang bentuk berita. Jadi bentuk berita itu sangat tergantung dari media yang digunakan. Jika medianya menggunakan media cetak, maka beritanya menggunakan bentuk apa? Otomatis menggunakan bentuk tulisan dan gambar. Yang kedua, jika medianya itu menggunakan media elektronik, dalam hal ini radio, bentuk beritanya apa saja? Karena radio, maka bentuk beritanya itu berupa suara. Yang ketiga, media elektronik, tapi kali ini bukan radio, tapi televisi yang ada di rumah kita masing-masing. Apa itu?
misalkan di layar itu kelihatan ya, berita tentang ditemukannya vaksin corona di Surabaya atau tepatnya di Universitas Airlangga. Itu bersifat lokal karena hanya di sekitar Surabaya dan Jawa Timur. Yang kedua, di tingkat regional. Ini contohnya Malaysia. Ketika Perdana Menteri Malaysia mengundurkan diri. Nah, regional kenapa? Karena dia termasuk dalam lingkup ASEAN yang dalam hal ini regional. Yang ketiga adalah lingkup internasional, yaitu dalam hal ini dalam contoh beritanya itu merupakan jumlah penderita COVID di Amerika Serikat. Yang berikutnya adalah terkait unsur-unsur berita. Seperti Ustazah Wulan sampaikan tadi di awal, syaratnya berita itu salah satunya adalah memiliki unsur adik simba. Apa itu adik simba? Yang pertama adalah apa, yang kedua di mana, yang ketiga kapan, keempat siapa, kelima mengapa, dan keenam bagaimana. Itu kalau disingkat jadi adik simba. Yang selanjutnya adalah masih tentang struktur berita. Saya akan menampilkan salah satu contoh dari struktur berita. Yang pertama, berita itu disampaikan dalam model piramida terbalik, adik-adik semuanya. Yang pertama, berita pasti ada judul. Judul ini penting karena setiap pembaca itu sebelum membaca isi berita pasti membaca judulnya dulu. Nah, jadi judul berita itu harus menarik, singkat. Kemudian yang kedua adalah kepala berita. Nah, kepala berita ini bagian yang paling penting sekali. Di paragraf kepala berita, adik-adik bisa tahu seluruh isi berita itu dari kepala berita itu tadi. Dan yang ketiga itu namanya tubuh berita. Tubuh berita ini penjelasan terkait informasi atau yang ada di kepala berita. Dan yang terakhir adalah ekor. Ekor ini tambahan. Tidak setiap berita memiliki ekor berita. Nah, sudah ya, paham ya? Jadi itu tadi tentang struktur berita. Dari materi berita ini, Ustazah Wulan harap anak-anakku semuanya paham. Demikian dari Ustazah Wulan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.